Niko meletakkan cangkir berisi kopi hangat di atas koster, lalu mengeluarkan sebatang rokok. Ia selipkan di antara bibirnya dan membakar ujungnya menggunakan pemantik api. Bisa dihitung jari berapa batang rokok ia habiskan dalam waktu 1 bulan, karena Niko hanya akan menghisapnya dikala merasa jenuh atau kesal. Sudah ditemukan siapa orang yang menyuruh para preman itu? Tanya Niko dengan suara dingin pada Morris di seberang telepon. Angin berembus menyapa kulit wajah Niko yang tengah terduduk di balkon kamar hotel. Ia mendapat laporan dari Morris tentang kejadian tadi malam yang membuat Niko merasa sangat marah, sedangkan Leka sendiri tak bilang apa-apa padanya. Niko pikir wanita itu tak mau membuatnya khawatir. Kami sudah menemukannya, Pak. Ternyata yang menyuruh mereka adalah wanita bernama Carla. Kening Niko mengkerut. Carla? Siapa dia? Tanyanya penasaran. Saya juga tidak tahu apa hubungan dia dengan Leka, tapi mungkin Pak Niko bisa mengenali lewat foto yang akan saya kirimkan. Jelas Morris. Baiklah, kirimkan padaku sekarang juga, ucap Niko sebelum menghisap rokoknya lagi. Dan pastikan wanita itu mendapat balasan setimpal. Siap Pak, akan kami urus secepatnya. Saat itu juga Niko memutuskan panggilan. Ia segera membuka pesan yang dikirimkan Morris baru saja ke nomor WhatsApp-nya, lalu mengamati foto wanita bernama Carla. Niko sedikit terkejut. Ia ingat wajah itu. Ternyata dia adalah wanita yang mendatanginya saat ia dan Leka makan malam di Singapura. Wanita itu yang mengaku-ngaku Resti sebagai keponakannya. Rupanya dia menyimpan dendam. Gumam Niko kesal. Ia mengetikkan pesan untuk Morris sekali lagi, menegaskan untuk tetap waspada dan segera mengurus Carla agar tak bisa berbuat hal serupa pada Leka setelah ini. Menjelang siang hari, Niko telah berdiri di depan sebuah gedung yang lebih cocok disebut gedung pencakar langit. Bangunan yang berdiri kokoh seakan-akan menunjukkan kekuasaan yang dimiliki pemiliknya. Niko mengepalkan tangannya. Bagaimanapun juga, apa yang telah jadi miliknya harus ia miliki. Masa bodoh jika ada orang yang menganggapnya terobsesi dengan perusahaan ini, karena inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan Leka dan Feli secara utuh, dua wanita yang telah mencuri hatinya. Lagi pula, dialah ahli waris yang sebenarnya, bukan Willy. Niko mulai melangkahkan kaki. Langkahnya lebar dan tegap masuk ke lobi dan menghampiri meja resepsionis. Ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita berwajah bule itu dalam bahasa Inggris. Niko mengangguk. Aku ingin bertemu dengan Willy Jackson atau Willy Abiputra, ucapnya lugas. Resepsionis itu tersenyum ramah. Apa Anda sudah punya janji dengannya? Tidak, tolong hubungi saja dia. Katakan ada tamu untuknya dari keluarga Fernando. Baik, mohon tunggu sebentar. Niko mengangguk, lalu menunggu sembari menyembunyikan kedua tangan di dalam saku celana. Matanya mengedar ke tengah-tengah lobi yang luas itu. Di sana bertahta bola dunia raksasa, seolah ingin menegaskan bahwa perusahaan ini menguasai dunia. Ingatan Niko tiba-tiba melayang pada sang kakek. Dulu beliau pernah menunjukkan foto bola dunia tersebut. Bahkan suara seraknya pun masih terdengar jelas. Suatu saat kamu akan melihat bola dunia ini setiap hari dan kamu yang akan mengendalikannya, ucap Bima saat itu. Niko yang masih berusia remaja belum tahu apa-apa, dan bodohnya lagi ia tak bertanya maksud perkataan kakeknya. Tuan Fernando, panggil seorang resepsionis, membuat Niko seketika menolehkan kepalanya. Mr. Jackson telah mempersilakan Anda untuk menemui dia. Silahkan temui di ruang pertemuan lantai 91. Niko sedikit terkejut. Secepat itukah Willy mengizinkannya masuk? Tapi Niko tak banyak bertanya. Ia segera pergi ke tempat yang disebutkan wanita di meja resepsionis itu. Sepanjang perjalanan menuju lantai tinggi tersebut, Niko mengepalkan tangannya sembari mengamati refleksi diri di pintu lift. Seumur hidupnya baru satu kali Niko bertemu dengan Helen atau Willy, tapi
Ia sering mendengar nama mereka dari neneknya saat ia masih remaja, dan saat ini Niko tak perlu gugup karena kemarahan lebih dulu menguasai diri. Di matanya, lelaki yang akan ia temui sekarang hanyalah seorang pencuri dan pembunuh. Niko tersadarkan dari lamunan saat lift berdenting. Ia segera keluar ketika pintunya terbuka lebar dan berjalan menuju ruang pertemuan yang langsung terlihat begitu ia keluar dari koridor. Seseorang mempersilahkan Niko masuk. Di dalam ruangan tersebut nampak lelaki parubaya dan seorang nenek tua berambut putih seleher tengah duduk di sofa. Keduanya tak menoleh ke arah Niko. "Selamat siang, Tuan Willie Jackson dan Nyonya Helen," sapa Niko dengan menekankan kalimatnya saat memanggil nama dua orang itu. "Perkenalkan, saya Niko Fernando, cucu dari Bima Fernando." Niko memperkenalkan diri sebagai sebuah penekanan karena ia rasa ibu dan anak itu sudah tahu siapa dirinya. "Kau datang juga rupanya. Kami sudah menantikan pertemuan ini, cucuku," Helen berkata santai sebelum menyeruput teh. "Duduklah, aku bukan cucumu, tolong ingat itu." Tanpa basa-basi, Niko langsung duduk di single sofa yang berhadapan langsung dengan Willy. Tatapan lelaki parubaya itu terlihat sekali sedang mengejek Niko, dan Niko balas menatapnya tajam. "Bagaimana? Apa selama ini kalian bersenang-senang?" Niko melipat tangannya di depan dada, punggung bersandar, kaki kanan menyilang di atas kaki kiri. Ia menyembunyikan kepala tangannya. Melihat dua wajah yang tampak memuakkan itu membuat Niko makin emosi. Willy tersenyum, sebuah senyuman yang sulit Niko artikan. "Tentu saja, bukankah hidup itu harus dinikmati? Tapi bukan dari hasil curian, tentu saja," ucap Niko dengan cepat. Willy dan Helen saling mempertemukan tatapan mereka sesaat tanpa menimbulkan gerak-gerik yang berarti. Helen langsung tertawa menanggapi ucapan Niko. "Katakan saja apa maksud kedatanganmu ke sini. Jangan buang-buang waktu kami. Kalian tahu besok hari apa?" tanya Niko meminta jawaban. "Besok tentu saja hari Kamis," ucap Willy. "Kau jauh-jauh ke sini cuma mau menanyakan itu? Apa kau kurang kerjaan?" Niko menggeleng. "Besok adalah hari kematian kakekku. Apa kalian lupa?" Mendengar hal itu, Helen langsung menunjukkan raut sedih. "Aku tidak akan pernah lupa. Bahkan setiap tahun aku selalu menangis untuk Bima." Niko tak mampu lagi menahan tawanya. Tawa mengejek. "Jangan sebut nama kakekku dengan mulut kotormu itu, Nyonya Helen. Kau tidak pantas. Kalian pikir aku tidak tahu alasan kakekku meninggal?" Helen dan Willy menyembunyikan keterkejutannya. Meski begitu, Niko masih bisa melihat dari sorot mata mereka. Kakekmu meninggal karena penyakit asma. Kau tahu itu, anak muda," ucap Willy. "Kalau kau hanya akan berbicara yang tidak penting, lebih baik keluar sekarang juga." "Baik," Niko mengangguk. "Aku juga tidak ingin lama-lama berhadapan dengan dua orang yang telah membuat kakekku meninggal. Dan juga..." Niko menggantungkan kalimatnya. Ia menatap tajam mereka. "Dua orang pencuri," desis Niko. Helen dan Willy sontak terkejut. Kali ini mereka tak pandai menyembunyikannya. "Kau!" geram Willy merasa marah. "Jangan sembarangan, kau bisa aku tuntut." Niko tersenyum miring. "Silahkan, kita lihat lebih dulu. Kalian menuntutku atau lebih dulu kalian yang masuk ke penjara?" tantang Niko. "Kau harus punya sopan santun pada orang tua. Seenaknya datang ke sini lalu mengancam kami," seru Helen yang tampak ketakutan di dalam bola matanya. "Tapi sayang sekali, sopan santunku tidak berlaku bagi kalian," sanggah Niko. "Sudah cukup selama 18 tahun ini. Kalian bersenang-senang, Nyonya Helen dan Tuan Willy, karena aku akan merebut kembali perusahaan ini sesuai dengan surat wasiat dari kakekku. Selain itu, cepat atau lambat aku juga akan mengungkap bahwa kalian berdua yang telah melenyapkan beliau," desis Niko disusul dengan senyuman sinis.
Diam kau, seru Helen penuh emosi. Cangkir di tangannya terlihat gemetaran. Keluar dari sini sekarang juga. Sedangkan Willy mengepalkan tangannya di atas lengan kursi. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak punya bukti menuduh kami. Nico tersenyum. Ia puas dengan ekspresi yang ditunjukkan Helen juga Willy. Nico memang belum punya bukti kuat, tapi ia tak akan pernah menyerah untuk mencari bukti kejahatan mereka. Kedatangannya hari ini hanya untuk menggertak kedua orang itu saja. Bukti tentu aku punya. Gila Nico membuat mereka terkejut. Nico lantas berdiri. Baiklah, cukup untuk hari ini. Anggap saja pertemuan sekarang sebagai perkenalan. Nico tersenyum miring, lalu berbalik tanpa membungkukkan badannya memberi hormat. Langkah-langkah lebar Nico menggema di ruangan luas nan mewah itu. Pintu bergeser dengan sendirinya saat Nico keluar. Kini ia jadi makin percaya diri untuk mengalahkan dua orang itu. Rupanya mereka terlalu muda menunjukkan kelemahan mereka. Mam, kau bilang saat itu semua bukti sudah dihancurkan. Lalu kenapa dia? Mami juga tidak tahu. Jangan bertanya apa-apa sekarang. Laika, kamu kencan dengan Danar. Kencan? Siapa yang kencan? Kami cuma makan malam. Laika menggerutu sembari menekuni layar ponsel. Nico mengiriminya pesan siang tadi, dan saat itu Laika langsung membalasnya. Pesan dari Laika sudah terbaca oleh Nico, akan tetapi sampai sekarang lelaki itu tak membalas pesan Laika lagi. Apa dia marah? Gumam Laika. Siapa yang marah? Hah? Laika sontak mendongak, lalu mendapati Cindy baru kembali dari toilet. Enggak apa-apa, ucap Laika canggung. Saat ini mereka tengah menghabiskan waktu sore hari di Pizza Hut. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku kan, Lei? Mata Cindy memicing. Gelagat Laika tampak lain akhir-akhir ini. Cindy menyadari hal itu. Laika memakan potongan pizza lagi. Dalam hati Laika menimbang-nimbang apa dia harus jujur pada Cindy sekarang atau nanti saja. Tapi jiwa seorang wanitanya yang selalu ingin curhat meronta-ronta agar Laika jujur saja sekarang dan curhat apapun pada sahabatnya itu. Sin, aku mau cerita sesuatu sama kamu yang mungkin bikin kamu berpikir kalau aku ini sudah gila, ucap Laika pada akhirnya. Cindy mengangguk. Cerita aja, aku yakin sih apapun yang kamu ceritain gak akan sampai aku berpikiran kayak gitu, saut Cindy enteng. Bener, awas lo ya kalau nanti malah sebaliknya. Enggak kok, beneran, ayo cerita aja. Laika meletakkan potongan pizzanya lalu meneguk air putih sebelum memulai bercerita. Sin, kamu tahu kan kalau aku punya cowok yang aku cintai dari dulu? Tentu, Cindy mengangguk. Dia Nico. Oh, Cindy manggut-manggut, tapi detik berikutnya ia terperanjat. Hah? Apa kamu bilang? Jangan bilang dia adalah Nico paman kamu, seru Cindy tak percaya. Laika menjawabnya dengan cengiran, lalu mengangguk, membuat mulut Cindy menganga dan menatap Laika tak percaya. Jangan menatapku kayak begitu. Oh, sorry. Oke, lanjut. Sebenarnya Feli adalah anak dia, ucap Laika berbisik, seolah takut suaranya terdengar oleh orang lain di meja sebelah. Dan sekarang kami sudah menikah. Oh my god, garpu di tangan Cindy terjatuh begitu saja ke atas piring, membuat gaduh meja mereka dan mengundang perhatian orang lain. Kupingku masih normal kan? Coba kamu bilang sekali lagi, Lei. Kayaknya ini telinga bermasalah deh. Laika menghela nafas. Sudah ia duga reaksinya akan seperti ini. Aku dan Nico sudah menikah dan Feli adalah anak kami, darah daging Nico. Mulut Cindy makin terbuka lebar, sedangkan matanya membelalak terkejut. Rasanya ia nyaris tersedak oleh salivannya sendiri. Bisa kamu jelaskan secara rinci, Lei? Aku butuh penjelasan ini. Ucapan kamu lebih susah aku cerna daripada pelajaran matematika. Mata Laika merotasi. Ia meneguk minumannya sebelum akhirnya menceritakan semua yang terjadi padanya dengan Nico dari sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang, termasuk mereka yang sudah kawin lari. Mendengarnya, rasanya Cindy ingin pingsan saat itu juga. Gila kamu, benar-benar gila Laika. Aku gak nyangka punya sahabat segila kamu. Cindy geleng-geleng kepala.
Meski terkesan meledek, tapi Leka tahu Cindy tak bermaksud begitu. Sahabatnya itu hanya merasa syok. Kan apa aku bilang, kamu pasti menganggapku cewek gila. Bibir Leka mengerucut. Pantas aja selama ini Om Niko protektif banget sama kamu. Ternyata benar-benar gak nyangka aku. Cindy geleng-geleng kepala lagi. Tapi aku setuju sih, toh gak ada hubungan darah juga kan antara kalian. Lagian siapa juga yang gak mau punya suami kayak Om Niko, ujar Cindy terkekeh. Cindy melanjutkan lagi memakan pizza yang sempat tertunda gara-gara curhatan Leka yang awalnya gak masuk akal. Sedangkan Leka, ia terkejut melihat layar ponsel kini menampilkan nama Niko. Lelaki itu menelponnya setelah hilang beberapa jam. Tanpa tunggu lama, Leka segera mengangkat panggilan tersebut. Leka, kamu di mana? Leka sedikit terkejut mendengar Niko memanggilnya nama. Apa lelaki itu marah gara-gara makan malamnya dengan Danar? Leka bertanya-tanya. Aku lagi sama Cindy. Yang kenapa? Iya, lagi di mana? Nama tempatnya maksudku. Oh, di Pizza Hut dekat kantor, saut Leka seraya melirik Cindy yang senyum-senyum sendiri. Yang kamu marah sama aku gara-gara makan malam sama Danar. Aku gak kencan sama dia kok. Beneran, aku kira mama ngajakin aku. Kalimat Leka terhenti saat panggilan tiba-tiba terputus. Leka seketika merasa kesal karena Niko mematikan sambungannya secara sepihak tanpa pamit, apalagi lelaki itu memotong pembicaraannya. Leka mendengus. Niko tak tahu seberapa rindunya Leka dengan dia. Selama di Paris, mereka cuma komunikasi beberapa kali, itu pun hanya sebentar. Kayaknya dia beneran marah. Leka menghela nafas, lalu menyuapkan potongan pizza. Mendadak rasa makanan itu jadi hambar mulutnya, padahal tadi terasa sangat menggiurkan. Ya, siapa juga yang gak marah? Laki sedang pergi, istrinya malah dinner sama cowok lain. Leka menanggapi ucapan Cindy dengan helaan nafas lagi. Leka dan Cindy telah berpisah 3 menit yang lalu. Kini Leka tengah perjalanan ke parkiran tempat Pak Eman berada. Akan tetapi saat itu juga tubuh Leka tersentak kaget saat terdengar suara klakson mobil berteriak di belakangnya. Astaga, ini orang gak punya perasaan banget sih. Gak usah kenceng-kenceng apa? Gerutu Leka kesal, lalu berbalik badan. Begitu Leka berbalik, ia mengucek mata melihat Ranger Rover hitam sedang berdiri di belakangnya. Terlihat persis seperti milik Niko. Untuk memastikan Leka menurunkan pandangannya ke arah plat nomor, seketika Leka terkejut. Kedua telapak tangannya menutupi mulutnya yang menganga. Tidak mungkin Niko. Leka pasti berhalusinasi karena saking rindu dengan lelaki itu. Bukankah Niko masih di Paris? Lamunan Leka tersentak saat klakson itu berbunyi sesaat. Kemudian satu wajah lelaki dengan kacamata hitam menyembul dari dalam jendela kemudi. Mau sampai kapan melamun di situ? Mata Leka membelalak. Benar, itu Niko dirinya. Memang benar-benar tidak salah lihat. Dan lelaki itu terlihat begitu nyata. Niko turun dari mobil, lalu menghampiri Leka yang tengah tersenyum lebar. 4 hari tak bertemu membuat Niko nyaris gila, saking rindu dengan sang istri. Hai Angel, sapa Niko tersenyum. Mendengar panggilan itu, hati Leka menghangat. Hanya Niko yang memanggilnya begitu, dengan suaranya yang dalam namun terkesan lembut. Tangan Niko menggenggam bahu Leka, lalu menariknya ke dalam pelukan singkat. Karena Niko sadar saat ini mereka ada di tempat umum, jadi ia harus mengendalikan diri agar tak lama-lama memeluknya. Curang, kenapa nggak kasih tahu aku kalau kamu pulang? Bibir Leka mengerucut saat pelukan mereka terlepas. Ia memukul Niko dengan pelan tepat di dada. Niko tak kuasa melihat bibir mengerucut itu manja. Rasanya sudah lama ia tak rasa manis dari bibir merah alami Leka. Niko pun terpaksa menelan ludah. Kamu harusnya tahu kalau aku laki-laki penuh kejutan, ucap Niko jemawa. Kita masuk mobil dulu. Segera Niko merangkul bahu Leka, menghampiri mobil. Lantas ia buka pintunya dan mempersilahkan Leka masuk. Seperti biasa, memasangkan seatbelt. Ia tugas Niko kalau mereka satu mobil dan Niko yang berkendara. Setelah menutup pintu, Niko memutari mobil dan duduk di belakang kemudi. Kemudian mencari parkiran yang masih kosong. Kamu gak apa-apa? Tanya Niko saat ia sudah memasang rem tangan. Mata dan tangan Niko langsung berlarian menyusuri tubuh Leka.
Apa ada yang luka? Luka? Kenapa aku harus terluka? Tanya Laika tak mengerti. Preman brengsek itu pasti melukai kamu. Cepat katakan di mana lukanya. Niko tak sabaran dan berniat menyingkap satu persatu yang membaluti tubuh Laika. Akan tetapi segera Laika tahan. Kamu sudah tahu? Tanya Laika penasaran. Rasanya ia sendiri belum memberitahu Niko terkait kejadian malam itu. Kamu pikir Morris dan Hari akan tetap menutup mulut? Niko berdecak lidah. Lalu ia mencurigai gelagat Laika yang menarik-narik ujung lengan outer bajunya. Tanpa tunggu lama, Niko segera meraih tangan itu. Lantas ia singkat lengan bajunya hingga terpampang pergelangan tangan Laika yang membiru. Kurang ajar, desis Niko merasa sangat marah. Siapapun yang berani melukai wanitanya, walau hanya seinci, tak akan pernah Niko biarkan orang itu lepas darinya.